Oke, baik. Di pertemuan 2 hari ini yang kita bahas adalah pengenalan e-commerce ya. Jadi sebelum kita melaksanakan praktikum untuk kedepannya, kita harus tahu dulu apa itu e-commerce. Ya mungkin di sini mahasiswa sudah pada paham ya kalau namanya commerce itu kan komersil ya, jual beli, perdagangan. Nah ditambah yes, menjadi elektronik. Nah kalau di e-learning juga begitu ya. Kalau learning itu bahasa Indonesianya adalah pembelajaran. Nah, kalau ditambah berarti pembelajaran secara elektronik. Tinggal ditambah aja. Jadi memang kedepannya kita itu sudah masuk ke era industri 4.0, semuanya itu serba gitu ya. E-commerce, e-learning, e-SPMI, banyak lagi yang lainnya. Misalnya si Virgo, e-sawit, nah itu bisa juga besok ke depannya. Nah, jadi topik pembahasan untuk pertemuan 2 ini, yang pertama adalah pengertian e-commerce, kemudian konsep e-commerce, perkembangan, dan ruang lingkup. Jadi, e-commerce ini adalah electronic commerce ya yang secara umum merupakan kegiatan bisnis. Jadi, bisnis di sini bisa meliputi dari perniagaan, perdagangan. Jadi, bisnis itu banyak ya. Semacam kampus kita ini juga dinamakan bisnis, tapi bisnis dalam bidang pendidikan. Kalau di rumah sakit juga bisnis, bisnis kesehatan gitu. Jadi kalau yang namanya e-commerce ini lebih ditekankan ke bisnis dalam lingkup perniagaan atau perdagangan, ya, atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur. Jadi e-commerce ini pasti ada yang namanya konsumen, manufaktur. Manufaktur itu adalah apa ya? Perusahaan ya, perusahaan. Kemudian ada Internet Service Provider, ISP. Nah, ini kalau mahasiswa IT harus tahu ya, ISP itu apa. Misalnya seperti IndiHome. Kalau di kampus kita menggunakan jaringan Mayatama. Nah, itu namanya ISP ya, Internet. Dan pedagang perantara. Jadi ada pedagang perantara juga yang memediasi antara pembeli dan penjual. Dan semua ini baik itu perdagangan, bisnis, konsumen, manufaktur, ESP. Nah, itu menggunakan media elektronik. Nah, disinilah dinamakan e-commerce. Jadi kalau yang tidak menggunakan elektronik itu namanya commerce yang biasa. Jadi jual beli yang offline gitu ya, langsung tatap muka. Dalam hal ini media elektronik utama dengan menggunakan internet ya. Jadi dengan menggunakan jaringan internet. Jadi salah satu ciri-ciri e-commerce ini adalah menggunakan jaringan internet. Ini menurut David Baum yang dikutip oleh Onowe Purbo. Mungkin kalau yang ikut kuliah perdana kemarin ya, tahu ya siapa itu Pak Onowe Purbo. E-commerce adalah salah satu sel dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Nah, dari sini sudah jelas ya bahwasanya untuk e-commerce ini ada yang namanya aplikasi dan proses bisnis. Jadi proses bisnis itu penghubungnya adalah aplikasi, ya. Jadi kalau kita masuk ke dunia e-commerce itu sangat mustahil, misalnya tidak ada aplikasi sebagai media jual belinya. Nah kemudian tadi itu adalah pengertian e-commerce, ya. Jadi dari sini saya harap mahasiswa sudah paham ya yang dinamakan e-commerce itu apa ya. Jadi kita kan belajar praktikum, ternyata e-commerce itu sendiri saja tidak tahu ya. Mungkin kalau mahasiswa mengajukan judul KP eh, tentang sistem informasi penjualan, nah itu
sama juga ya, yang namanya sistem informasi penjualan, aplikasi penjualan itu disebut e-commerce. Syaratnya harus terkoneksi ke internet ya. Jadi kalau kita cuma membuat aplikasi penjualan saja yang hanya diletakkan di mesin kasir untuk apa ya, misalnya kita belanja di suatu toko, kemudian mereka penginputannya menggunakan aplikasi penjualan, menghasilkan faktur cetak. Nah, itu apakah dikatakan e-commerce? Dan tentu bukan. Karena kalau yang dikatakan e-commerce itu harus menggunakan jaringan internet. Ya. Dan antara penjual dan pembeli itu tidak harus tatap muka secara langsung. Gitu ya. Konsep e-commerce ini memiliki 5 konsep. Yang pertama sifatnya automation ya, yaitu otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual. Nah, ini sebenarnya di SI ada mata kuliah Enterprise Resource Planning ya, nanti didalamin di sana. Jadi yang dikatakan otomatisasi ini misalnya seperti ini ya. Seluruh proses yang ada pada saat jual beli itu dilakukan secara otomatis, bukan manual. Misalnya Triana jualan apa ya, jualan cabe misalnya, kan cocok Triana jualan cabe ya. Nah, pada saat pembeli eh, melakukan jual beli, nah itu pasti Triana membuka kalkulator, ditanya pesan berapa kilo, ya kemudian cabenya yang mana, gitu. Nah, kita menghitungnya itu manual. Tetapi kalau kita sudah masuk ke e-commerce, itu akan otomatis oleh aplikasi. Misalnya kalau kita memesan barang melalui Tokopedia, misalnya Shopee, nah itu di sana kita pada saat melakukan pemilihan barang, kemudian stoknya itu berkurang, dan kita masuk ke keranjang belanja itu barang-barangnya itu sudah banyak ya, dan harganya bermacam-macam, maka akan langsung ditotalkan secara otomatis seperti itu ya. Kemudian untuk proses pembayarannya juga bisa dibuat secara otomatis karena sekarang kan sudah banyak ya yang pembayaran virtual ya yang secara otomatis. Nah, seperti itu yang dikatakan automation ya. Kemudian yang kedua adalah streamlining atau integration, proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Nah, ini hampir sama tadi sama yang di atas ya, saling terintegrasi antara pembayaran dengan sistem dan dilengkapi dengan firewall. Jadi kalau kita sudah membangun website e-commerce, dan di sana harus sudah ada keamanan dari websitenya ya. Jangan nanti website kita itu gampang dihack ya. Nanti kasihan antara penjual dan pembelinya. Seperti itu. Oke. Kemudian publishing. Nah, ini publishing nih kalau bahasa Indonesia itu mempublish ya, publikasi. Kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan. Oke, nah, ini saya sambil cek ya. Oke, kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk. Nah, ini karena memang kita untuk konsep e-commerce ini menggunakan jaringan internet, maka akan sangat mudah untuk melakukan promosi ya. Karena masyarakat sekarang ini sudah hampir keseluruhan itu gemar belanja menggunakan via internet gitu ya. Jadi kalau untuk promosinya itu akan sangat gampang. Kalau dulu kita promosi itu pakai cara manual, kita cetak spanduk, kita tempel-tempel ke tempat-tempat strategis. Nah, kalau sekarang kita cukup posting saja di media sosial, minta bantu share, kemudian kita atau posting ke grup-grup Facebook, ke Instagram, endorse, atau apalagi menggunakan iklan. Nah, itu sangat banyak sekali ya media untuk publishing. Oke, kemudian interaksi, pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasi human error. Nah, kalau di e-commerce ini ada namanya electronic data interchange ya. Jadi ini gunanya untuk biasa dipakai untuk komunikasi tipe business to business kalau di istilah e-commerce ya. Nanti ada penjelasannya ya.
Jadi bisa kita menerapkan bisnis to bisnis, biasanya mereka memakai elektronik data interchange walaupun harganya memang sekarang mahal ya. Oke, oke, lanjut ya. Nah, jadi kalau di e-commerce ini ada namanya konsep interaksi ya, elektronik data interchange. Jadi eh, biasa diterapkan ke bisnis to bisnis. Nah, ini kalau di modernnya kita sekarang menggunakan email ya. Jadi untuk pertukaran data kebutuhan bisnis itu menggunakan email. Nah, bisa juga yang otomatis menggunakan electronic data interchange ya. Jadi pertukaran data kebutuhan bisnis dan kebutuhan apa yang dijual oleh penjual itu mereka melakukan pertukaran menggunakan media elektronik data interchange istilahnya. Kemudian nomor 5, transaction, kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar. Nah, ini electronic payment pasti sudah banyak paham ya, electronic payment itu apa saja. Coba saya tanya, ada yang tahu electronic payment itu contohnya apa? Dana, Betul, Dana, apalagi GoPay, Pay, nah, Oppo, Rapopo, ShopeePay. nah, ShopeePay. Oke, ternyata masih aktif ya Yang mahasiswa. aja. Oke, mantap. Nah, jadi itu contoh-contoh elektronik payment ya. Kalau dulu kita untuk pembayaran menggunakan eh, internet itu kita datang ke bank, kita transfer atau menggunakan WSL masih manual ya. Kalau sekarang itu sudah pakai electronic payment, lebih mudah ya dalam melakukan proses transaksi. Kemudian yang modern sekarang juga ada istilahnya cryptocurrency ya, mata uang kripto. Jadi sebenarnya fungsi kripto itu bukan untuk ini ya, mencari untung awalnya gitu ya, tetapi itu adalah mata uang. Kalau di negara-negara besar seperti Argentina, Korea, mereka itu di bank itu sudah menerapkan sistem pembayaran menggunakan cryptocurrency karena keunggulannya itu banyak di proses transaksinya yang cepat ya, yang sangat cepat, kemudian biayanya itu yang murah. Jadi mahasiswa juga sekarang harus tahu ya fungsi cryptocurrency itu apa ya. Jadi bukan hanya untuk trading gitu ya, harga harga naik kita beli, harga turun kita jual. Seperti itu ya. Jadi mahasiswa itu harus paham cryptocurrency itu sebenarnya untuk media pembayaran ya. Jadi bukan untuk ya harus paham ya teknologi saat ini itu gimana gitu. Mungkin nanti skripsinya juga judulnya itu ya, membuat cryptocurrency. Itu sangat bagus ya. Nanti saya pembimbingnya. Kalau dikatakan bisa dapat untung, bisa asal serius ya. Ada timnya gitu ya. Punya mau tanya kan? Baik, kita lanjut lagi ya. Jadi sampai Iya, Pak. transaction. Kemudian ada karakteristik e-commerce. Nah, kalau dinamakan karakteristik berarti ini merupakan apa ya? Ciri-ciri gitu ya. Jadi karakteristik dari e-commerce yang pertama adalah transaksi tanpa batas. Ini maksudnya batas geografis itu tidak akan menghalangi perusahaan besar maupun kecil untuk go internasional. Ada apa, Bang? Udah dapat belum kelompok KP? Oke, lanjut ya. Jadi transaksinya itu tanpa batas ya. Jadi antara penjual, pembeli, mau penjualnya ada di Riau, pembelinya itu ada di Amerika, nah itu bisa ya. Ini malahan sekarang kan kalau mahasiswa pernah belanja di Lazada ya, di Lazada itu bisa nggak pesan barang itu yang dikirim dari Cina? Ada yang pernah?
Pernah, Pak. Nah, Bisa, Pak. iya kan harganya murah-murah kan, cuman ongkirnya biasanya gratis, cuman biaya waktu pengirimannya itu biasanya sebulan lebih gitu ya. Ya kan? Seminggu lebih, Pak. Hah? Seminggu lebih. Iya, ada seminggu malahan sekarang ya. Iya, Pak. Oh, mantap sekali. Berarti udah sangat ini ya, berkembang sekali. Memang sudah transaksi tanpa batas lagi. Kemudian transaksi anonim. Tahu tuh apa itu anonim? Anonymous. Itu bukan hanya istilah di dunia hacker ya. Anonim itu maksudnya kita itu samar-samar gitu loh. Misalnya Elvin itu seorang anonim. Berarti maksudnya dia itu siapa, tidak tahu kita itu. Dia itu orangnya yang mana gitu ya. Jadi kalau di e-commerce ini juga karakteristiknya anonim, antara penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka dan tidak memerlukan identitas asli selama pembayaran telah di otoritas gitu ya. Misalnya nih Pak Ria tadi belanja, emang ditanya-tanya ya Pak Ria itu siapa, asal dari mana, mahasiswa mana, enggak kan? Enggak, Pak. Nah, kecuali Pak Ria jualan kan, kemudian yang beli si Virgo. Nah, itu Virgo lihat foto profil Fahria kan, nanya-nanya, ini siapa? Asal dari mana? Statusnya apa? Iya kan Virgo? Betul. Oke, itu bercanda ya, nanti marah pula Fahria. Terus Enggak, Pak. produknya bisa dalam bentuk digital dan non-digital ya. Jadi produk fisik maupun non-fisik. Jadi produk yang ditawarkan itu bisa lebih beragam. Kalau sekarang saya pernah juga ya jualan, maaf, maksudnya membeli serial number Windows 10. Nah, itu kan fisiknya nggak ada ya. Jadi saya cuma dikirimin kodenya saja gitu kan. Seperti itu. Jadi sudah ini ya, sudah lebih beragam untuk produk-produk yang dijual di e-commerce sekarang. Kemudian produk barang tak berwujud. Ini sama dengan yang di atas ya. Seperti data, software, dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini saya ketik. Nah, ini untuk perkembangan e-commerce di Indonesia, ini saya kutip ya dari berita Antara yang terbaru ya. Jadi, Gubernur Bank Indonesia ini mengungkapkan bahwa e-commerce tumbuh sebesar 63% pada semester 1 tahun 2021. Nah, ini tumbuhnya ini 63%. Bisa juga karena efek COVID ya. Kalau efek COVID ini kan biasanya belanjanya itu kita jadi online gitu ya. Kita itu takut belanja ke mall, takut belanja ke warung-warung retail, takut gitu ya. Jadi belanjanya online saja, Iya. ya kan? Jadi memang efek dari COVID ini untuk orang-orang yang berjualan online ini berdampak positif gitu ya. Iya. Nah, transaksi ini banyak dilakukan oleh pedagang retail yang juga merupakan UMKM. Dengan demikian, diperkirakan transaksi e-commerce meningkat 48% sepanjang tahun 2021. Nah, jadi tingginya e-commerce tersebut menjadi cerminan bahwa UMKM ini yang bersifat digital ya, sangat meningkat di tengah-tengah COVID-19 ya. Jadi ini saya rasa tidak hanya pada saat COVID saja, nanti beberapa tahun ke depan pasti mall-mall itu akan ditinggalkan gitu ya. Misalnya lah saya tanya, siapa yang sering ke mall kalian ya? Saya Pak. Epin Saya kalau ke mall ngapain? Hah? Epin kalau ke mall ngapain? Biasanya apa? Mungkin beli baju, Beli beli baju, beli makanan, beli sambil bermain makanan. game Oke, arcade. Game-game kabinet arcade itu memang enak, tapi kurang jarang aku mainkan. oke. Nah, itu Nyejuin badan Ben. Hah? oke. Nah, ini salah satu contohnya ya.
Cuman kalau hasil survei, orang ke mall itu bukan untuk belanja lagi sebagian besar, tapi untuk nongkrong, nonton bioskop, ya, jalan-jalan, seperti itu. Iya, iya, karena buktinya ada berapa banyak bioskop-bioskop tuh buka di sekitar mall. Betul sekali. Karena banyak film-filmnya banyak banget. Iya. Jadi memang orang banyak ke mall tuh sekarang tuh jalan-jalan, refreshing, belanja tidak ya, ya obrak-abrik pakaian aja tuh si Triana itu kalau ke mall. Foto-foto sampai memori Foto-foto, penuh. ya kan? Jadi ya orang kebanyakan itu sekarang ya, karena memang sudah dialihkan ke eh, belanja online. Saya lebih suka belanja online, tidak pala menawar, pemilihan barang itu beragam, kemudian saya sambil tiduran milih-milih kan mana yang cocok gitu ya. Cuman ya kelemahannya pasti ada kan, misalnya beli baju nggak muat atau kebesaran. Ya tapi ya tetap aja orang lebih suka belanja online. Oke, lanjut. Nah, ini pembahasan terakhir ya, ruang lingkup e-commerce. Jadi mahasiswa harus tahu ya apa itu nanti B2, B2B ini, dua ini tuh ya, B2B, B2C, C2C, C2B, itu harus tahu. Yang pertama, bisnis to bisnis. Bisnis ini, ya anggap aja bahasa Indonesianya bisnis ya, bisnis ke bisnis. Jadi merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis ya, jadi sesama bisnis, sesama ini ya, antara bisnis A dengan bisnis B bertransaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas produk yang besar. Jadi perlu digarisbawain kalau bisnis to bisnis ini transaksi antar dua perusahaan ya, dua bisnis, ciri-cirinya adalah kapasitas produk yang besar ya. Karakteristiknya untuk B2B ini, pertama, pertukaran informasi yang dilakukan antar pembisnis tersebut atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. Kemudian pertukaran informasi yang dilakukan dengan format yang sudah disepakati dan servis atau layanan sistem yang digunakan antar kedua pembisnis juga menggunakan standar yang sama. Kemudian salah satu pelaku bisnis tidak harus menunggu rekan bisnisnya untuk mengirimkan datanya. Nah, ini yang tadi ya, sarana yang digunakan adalah EDI. Kalau yang sekarang ini lebih gampang, orang juga menggunakan email ya untuk mempromosikan produk ke bisnis lain. Kemudian model yang umum digunakan adalah peer-to-peer. Dengan model ini antar pelaku bisnis lebih mudah untuk mendistribusikan informasi yang dimilikinya. Nah, oke. Nanti ini untuk lebih jelasnya saya ini ya, ini sudah saya bagi-bagi beberapa bagiannya untuk penjelasan B2B. Nanti setelah ini saya jelasin dulu. Ini sekilas saya bacakan dulu ya untuk bisnis to consumer. Jadi antara bisnis dengan konsumen. Konsumen ini ibaratnya apa ya? Level terakhir ya, yang end user kalau istilahnya di IT. Jadi B2C ini merupakan sistem komunikasi bisnis antara pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Karakteristiknya, informasi disebarkan secara umum, pelayanan yang diberikan bersifat umum sehingga banyak digunakan oleh banyak orang, pelayanan yang diberikan berdasarkan permintaan, konsumen akan melakukan permintaan, maka pelaku usaha memang harus cepat ya dan siap merespon permintaan konsumen tersebut. Jadi ini kalau yang umum digunakan sekarang pasti B2C. Nah, mahasiswa juga yang kalau kita transaksi jual beli ke Tokopedia itu dinamakan B2C ya, karena kita sebagai konsumen kemudian kita membeli barang dari bisnis mereka. Pendekatan yang dilakukan adalah client server. Kalau yang tadi adalah peer-to-peer ya, antara ibaratnya satu ke satu ya, server ke server, bisnis ke bisnis. Nah, kalau yang pendekatan dilakukan di B2C ini, client server. Kita itu sebagai klien, dan servernya itu sebagai si apa yang punya bisnis. Di mana konsumen berada posisi klien dengan menggunakan web browser ini maksudnya ya, untuk mengakses, dan pelaku usaha berada pada sisi server.
Kemudian ada lagi istilah C to C, kan ya, consumer to consumer. Jadi pelanggan to pelanggan. Merupakan sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Nah, ini menarik, nanti saya jelaskan di slide satu lagi ya, file satu lagi. Karakteristik dari C2C ini, yang pertama, pada lingkup konsumen ke konsumen bersifat khusus karena transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen saja, seperti lelang barang. Kemudian internet dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi tentang produk atau harga. Yang ketiga, konsumen juga membentuk komunitas pengguna atau penggemar suatu produk, sehingga jika ada ketidakpuasan suatu produk, maka akan segera tersebar luas melalui komunitas tersebut. Nah, di sini pelanggan to pelanggan atau C2C ini contohnya seperti apa? Ini biasa yang cowok-cowok nih sering gabung ke komunitas di media sosial biasanya paham ya. Misalnya begini ya, saya seorang gamers gitu ya, main apa ya, Mobile Legend gitu ya. Kan biasa, walaupun saya tidak pernah main ya, ada komunitasnya lah dalam suatu grup ya, grup Facebook gitu kan. Di situ kita bisa jual beli properti, jual beli akun gitu. Nah, itu dinamakan consumer to consumer ya. Jadi antar pelanggan dan pelanggan itu saling berinteraksi gitu, jual beli ya. Jadi di sana itu tidak ada yang dikatakan sebagai pebisnis ya, yang ada pelanggan ke pelanggan ya, seperti itu ya. Karena yang jual beli di dalam suatu forum itu adalah pelanggan ke pelanggan, tidak ada yang pebisnis di sana gitu. Nah, itu contohnya gitu ya. Nah, ini apanya ya? Modelnya yang C2C. Ini dari gambar ini terlihat ya. Yang pertama, ini sebagai penjual, misalnya dia memposting game ya, memposting penawaran akun game, kemudian melalui media internet, dan fasilitator ini ibaratnya grup Facebook, kemudian yang si pembeli ini melihat postingan si seller dan tertarik untuk membeli akun Mobile Legends, kemudian mereka akan saling bertransaksi gitu ya. Jadi di sana itu tidak ada istilahnya pebisnis, tidak ada ya. Jadi sebenarnya kedua ini adalah sama-sama pemakai. Kemudian yang terakhir adalah C2B, consumers to business. Jadi antara pelanggan ke bisnis. Misalnya kita ini sebagai individu ya, pembuat jasa, kita memasarkan jasa kita itu ke bisnis orang. Misalnya kayak Elpin, misal dia kan jago programmer nih. Nah, dia menjual keahlian dia itu ke bisnis, misalnya bisnis si Virgo. Virgo punya PT kelapa sawit kan, di sana belum ada sistem penjualan atau sistem pencatatan ya, eh, uang masuk uang keluar misalnya, belum ada sistem itu, si Elvin buatkan. Berarti si Virgo ini yang punya bisnis, si Elvin adalah individu yang menjual produk atau jasanya ke bisnis. Jadi itu yang dinamakan consumer to business ya. Nah, ini ada sedikit latihannya, cuman bukan latihan apa ya. Coba nanti carilah contoh-contoh website ya, dan tentukan website tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup e-commerce yang mana. Tadi ada C2B, ada B2B. Misalnya kalian cari tentang Tokopedia. Nah, itu Tokopedia itu termasuk yang mana? Alasannya apa gitu ya. Nah, itu ada di e-learning, saya buatkan forumnya, sudah saya buat. Nanti silakan di isi aja di sana untuk absensi ya. Tapi mahasiswa belum join ya, nanti saya kirim lah kayaknya setelah ini ya. Oke, sebentar.
Hmm, Oke, apakah kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Ya, Pak. Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini contoh dari apa ya, bisnis to bisnis tadi. Di sini lebih jelas saya buat. Jadi, B2B ini adalah segala bentuk transaksi secara online yang dilakukan antar perusahaan atau bisnis to bisnis. Jadi, pihak yang terlibat dalam proses transaksi ini adalah sesama perusahaan, baik untuk kebutuhan produk maupun untuk jasa tertentu. Nah, jadi ini saya ibaratkan sebuah, contohnya sebuah pena ya. Pena, pada saat kita melakukan transaksi jual beli pena, pada saat kita menjalankan transaksi bisnis to consumer, ya saya punya bisnis, nah mahasiswa adalah consumer atau pelanggan, ya. Maka mahasiswa itu hanya membeli pena ke saya itu dalam satuan kecil untuk kebutuhan sehari-hari saja, ya. Misalnya Elvin beli pena itu cuma satu untuk hari-hari tertentu gitu ya. Jadi dalam bentuk jumlah yang kecil. Nah, itu pada saat ruang lingkupnya itu adalah business to consumer. Tetapi pada saat eh, kita katakan ruang lingkupnya business to business, maka Epin ini sudah mempunyai perusahaan sendiri dan mesin penanya itu bukan hanya satuan, tetapi sudah dalam skala besar untuk kebutuhan karyawan-karyawannya misalnya, atau mempunyai spesifikasi tertentu untuk sebuah pena itu, misalnya tintanya berwarna biru, kemudian harus cair gitu. Jadi ada kebutuhan khusus pada saat pemesanan dan jumlahnya itu besar. Nah, jadi dari situ sudah nampak ya perbedaannya ya. Nah, pelaksanaan e-commerce B2B ini selain menggunakan ini juga bisa dilakukan melalui email. Jadi kalau sekarang memang orang untuk bisnis to bisnis ini banyak promosi melalui email ya. Kalau kita punya perusahaan, itu biasanya kita memiliki email, itu biasa dapat tawaran-tawaran produk, misalnya komputer, pengadaan barang gitu ya. Itu biasa ditawarkan melalui email, seperti itu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau untuk perusahaan yang lingkup B2B di Indonesia ya, busy.co.id, rarali.com, monotaro.id. Nah, nanti coba dibuka aja situsnya ya. Itu yang disediakan itu memang hampir sama dengan barang-barang yang ada di Tokopedia. Cuman ini memang ditujukan untuk perusahaan seperti itu ya. Oke, lanjut. Kemudian untuk B2C, nah ini saya rasa sudah pada paham ya. Kalau B2C ini seperti yang kita saat ini membeli barang dari Tokopedia, dari Shopee, ya ini paling umum dan paling dikenal oleh masyarakat. Kemudian transaksi yang dilakukan antara produsen barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir, ya. Jadi tidak ke pihak pebisnis lain, tetapi sudah ke konsumen. Business to consumer ini layaknya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual di gudang untuk stok barang, ya. Jadi kita sebagai pihak konsumen juga bisa memesan dalam jumlah banyak juga sebenarnya, cuman kita posisi kita adalah konsumen bukan bisnis. Jadi perlu digarisbawahin kalau bisnis to bisnis itu kita tuh punya perusahaan kemudian menjual barang ke perusahaan lain. Tapi kalau bisnis to consumer kita mempunyai
perusahaan menjual ke konsumen. Walaupun konsumen ini membeli dalam jumlah banyak untuk stok, itu tetap dinamakan bisnis to konsumen karena konsumernya itu tidak punya bisnis gitu ya untuk kebutuhan sehari-hari saja, tetapi dalam jumlah yang banyak. B2C ini lebih mudah dan dinamis sehingga mampu berkembang dengan sangat cepat ya. Memang kedepannya saya yakin sekali mal-mal itu bakal ini banyak tutup. Sekarang aja seperti di Panam itu ya, Ramayana itu dulu udah hampir tutup itu. Sama di mana Giant ya yang tutup ya di Panam ya. Sudah tidak beroperasi lagi. Ini contoh bisnis B2C yang cukup populer yaitu Lazada, Amazon, eBay, Traveloka. Contoh-contohnya ya. Kemudian consumer to bisnis, pelanggan ke bisnis. Seperti namanya, ini jenis consumer to bisnis, transaksi jual beli produk atau jasa dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Ini kebalikan ya, kebalikan dari B2C adalah C2B. Individu menawarkan produk atau jasa terhadap perusahaan yang membutuhkan dan siap untuk membelinya. Ini contoh mudahnya, misalnya kita seorang saya seorang content writer, pembuat konten ya, pembuat penulis blog misalnya. Saya mempunyai kemampuan dan saya menawarkan perusahaan, misalnya perusahaan itu bergerak di bidang periklanan gitu ya. Nah, jadi saya menawarkan jasa saya ke bisnis. Itu sama seperti contoh tadi ya, Epin jago pemrograman, kemudian si Pedro punya bisnis yang membutuhkan IT, misalnya membutuhkan pembuatan software untuk transaksi jual beli. Nah, nanti Epin yang developmentnya, yang mengembangkan, ya, gitu. Kemudian yang terakhir, consumer to consumer C2C ya. Ini pelanggan ke pelanggan. Ini terbagi menjadi dua model ya. Untuk consumer to consumer ini terbagi atas dua model yakni marketplace dan classified. Nah, ini misalnya untuk yang marketplace, jadi konsumen sebagai penyedia barang dan jasa membutuhkan sebuah platform sebagai wadah transaksi. Nah, nanti contohnya ada nanti ya. Kemudian di dalam platform tersebut, konsumen yang bertindak sebagai penjual dapat memposting berbagai produk untuk dibeli oleh konsumen lainnya. Nah, contoh platform C2C yang sudah terkenal di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan sebagainya. Nah, jadi kalau untuk contoh marketplace ini adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, ya. Jadi wadahnya itu sudah ada untuk transaksi. Ini beda sama yang tadi ya, bisnis ke consumer. Kalau tadi kan misalnya Lazada itu kan dia punya perusahaan sendiri ya yang menyediakan barang-barang, kemudian pelanggan membeli, maka itu dinamakan bisnis to consumer. Tapi kalau yang consumer to consumer memang sama-sama menggunakan marketplace, misalnya Tokopedia, Bukalapak, tetapi dia itu bukan pemilik perusahaan gitu. Misalnya di sini misalnya adalah si Fahria misalnya dia kan jualan produk kecantikan misalnya. Nah, Fahria ini bukan perusahaan gitu ya, bukan bisnis, tetapi Fahria ini anggap aja masih pelanggan, cuman ingin berjualan dan memposting barang dagangannya itu di Tokopedia atau Bukalapak. Jadi kan kita semua bisa saja saya misalnya ingin menjual jam tangan. Saya upload ke Bukalapak, nanti si pembeli melihat barang kita di Bukalapak dan terjadilah proses jual beli, dan posisi saya itu bukan sebagai perusahaan pebisnis ya, saya hanya orang biasa yang ingin menjual barang saya yang sudah tidak terpakai atau yang ingin saya jual gitu.
Beda sama apa tadi ya, bisnis to consumer, kita membeli barang di Lazada. Nah, Lazada itu kan mereka punya gudang, barangnya milik mereka, dan kita membelinya. Kemudian untuk tadi modelnya ada marketplace sama classified ya. Kalau classified ini memberikan kebebasan terhadap penjual dan pembeli untuk bertransaksi secara langsung. Nah, bedanya nih ya sama yang marketplace tadi. Kalau di marketplace tadi itu enak, kita bisa transaksi antar daerah, antar pulau, antar negara. Kita tidak ribet memikirin cara pembayaran gitu. Jadi pembayarannya itu udah ada medianya. Biasanya kita jual beli melalui Tokopedia itu si pembeli itu mentransfer uangnya itu kan ke rekening Tokopedia. Jadi kita tidak khawatir terjadi penipuan seperti itu, ya. Nah, kalau yang classified ini memberikan kebebasan penjual dan pembeli untuk bertransaksi secara langsung. Mereka hanya menyediakan wadah ya, ada wadahnya ya. Ibaratnya marketplace juga. Cuman yang bertransaksi itu adalah antara si pembeli dan penjual secara langsung. Ya. Jadi model transaksi ini contohnya OLX ya, OLX, Kaskus, ini sifatnya cash on delivery, COD ya, code COD. Mungkin di sini ada nggak yang pernah transaksi melalui OLX? Ada? Oke, kalau tidak ada, saya dulu sering jual beli handphone. Saya dulu suka ganti-ganti HP. Saya sering posting ke OLX, nanti pembelinya itu melihat postingan saya ngajak COD. Nah, seperti itu ya. Tapi kok sekarang kan sudah ada apa ya, Gosen. Atau ada yang pernah bertransaksi melalui Kaskus. Itu mereka tidak menyediakan ini mediasi untuk proses pembayaran ya. Kaskus tidak menyediakan itu, cuman ada pihak ketiga, misalnya apa ya, Panda ya kalau tidak salah ya, seperti rekening Rekber ya, rekening bersama. Jadi ada pihak ketiga, misalnya saya mau membeli barang ke Edwin, kami tidak saling kenal, pada saat transaksi ada pihak ketiga yang terpercaya sebagai pemegang uang sementara. Jadi saya transfer dulu tidak langsung ke Edwin, tapi ke pihak ketiga dulu. Jadi setelah saya transfer ke pihak ketiga, kemudian si Elvin mengirim barang ke saya. Nah, setelah saya konfirmasi ke si pemilik Rekber ini bahwasanya barang sudah saya terima, maka barulah uangnya itu ditransfer ke Elvin. Jadi kalau jual beli di internet ini, apalagi tipe bisnis C2C ini, jangan langsung main transfer-transfer aja, kecuali banyak duit ya. Alah 100.000 aja kalau hilang ya udah itu terserah lah, cuman kan berapapun kehilangan uang kita kalau ketipu itu tetap aja kesal kita ya. Jadi kalau misalnya ada tipe bisnis situasi ini harus ada mediasi untuk transaksinya, jadi jangan langsung transfer langsung. Sebenarnya saya kan pernah main apa ya, jual beli games gitu ya. Saya hobi juga, ada hobi main games. Dan saya jual beli akun itu pernah saya dapat untung 20 jutaan untuk main game. Memang kalau jual beli online ini untungnya itu besar. Gitu ya. Jadi jangan sampai yang pembeli itu memang negara lain ya, dari Italia, kebanyakan dari sana gitu ya. Dari Cina. Nah, itu pada saat transaksi saya memakai jasa ketiga. Karena transaksinya saya via Facebook ya. Ada grup Facebook, grup komunitas games kan. Jadi di sana ada yang penjual, ada yang pembeli. Nah, saya masuk ke situ jualan. Maka ada fasilitatornya. Orang yang dianggap terpercaya lah untuk memegang sementara uang kita. Jangan langsung main transfer aja, banyak yang ketipu. Ya. Oke, lanjut di file terakhir.
Oke, sampai sini coba dinyalain kameranya. Masih ada nggak orangnya nih? Masih, Pak. Masih semangat nggak ini ya? Karena kita masih 2 jam lagi. Biar cepat habis kuotanya, kata Triana. Helpin ketawanya kayak nyemeh. Iya, aku apa di bawah di dekat labor. Kamera saya belum aktif ya. Iya. Oke, oke, masih segar-segar ya. Muhammad Masih, Risyandi, Pak. Muhammad Risyandi perasaan baru lewat ya. Oh iya, di sebelah saya nih. Yurike. Mana Yurike? Hadir, Pak. Oke lah, ini saya tampilkan lah. Biar masuk tampilan wajah-wajahnya ke rekaman saya ya. Nanti saya upload ke YouTube. Nanti mohon YouTube saya di subscribe, nggak usah di share, nggak usah dinyalakan lonceng. Saya cuma butuh subscribe biar cepat dapat duit saya kan. Iya. Nanti kok dapat duit, Kok bisa apa? enak jadi dosen kan, mewajibkan subscribe gitu kan. Orang mau Iya. mulai jadi YouTuber susah nyari subscriber, ini wajibkan aja mahasiswa. Ya kan gitu kan. Iya. Iya. Asalkan nggak apa-apa, Pak. Oke lah, kita Eh, kita lanjut. Kita lanjut lagi. Mohon di mute semuanya. Ini ada pembahasan menarik juga nih. Biar mahasiswa itu tergugah gitu ya. Serius kuliahnya. Ini apa tulisannya? era disrupsi. Oke. Siap. Berarti sudah nampak ya slide saya ya. Oke. Jadi saat ini kita telah memasuki era disrupsi ya. Ini mahasiswa IT harus tahu ya disrupsi itu apa ya, harus paham. Jadi disrupsi ini adalah sebuah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental yang mengubah semua sistem, tatanan, dan landscape yang ada ke cara-cara yang baru. Nah ini maksudnya misalnya kita namakan saat ini adalah era disrupsi teknologi. Jadi ini maksudnya adalah sebuah kebiasaan baru di mana sistem yang lama itu misalnya akan tidak bergerak untuk maju, tidak bergerak untuk menggunakan teknologi, maka akan tergusur dengan pesaing-pesaing yang menggunakan teknologi baru gitu. Misalnya kalau kita lihat di keadaan sekitar, ojek ya, dulu kan ojek itu banyak ya di pangkalan. Mereka tuh sekarang masih menggunakan cara manual, ya tetap gitu saja gitu. Dan tergusur oleh yang namanya disrupsi teknologi, yaitu eh, usaha yang sejenis ya, usaha yang sejenis, tetapi menggunakan bantuan teknologi. Misalnya apa? Gojek ya. Nah, Gojek ini kan usaha sejenis yang sama dengan ojek, tetapi dia menggunakan teknologi dan dia sekarang lebih maju ya. Paham ya apa itu disrupsi ya? Misalnya kayak Virgo lah sekarang kan jualan masih manual, jualan di kampungnya gitu ya, masih memamerkan produk-produknya itu di depan-depan rumahnya. Misal ya, bukan, walaupun realnya tidak seperti itu. Nah, misal. Iya. Ada juga, Pak. Oke. Nah, itu nanti akan kalah dengan tetangga Virgo yang menjual produk-produk benih sawit, peralatan sawit yang yang pemasarannya itu menggunakan teknologi. Betul, Pak. Betul. Nah, itu akan kalah ya. Iya, Pak. Jadi kita sekarang sudah memasuki era industri 4.0 yang lebih otomatisasi ya. Jadi mahasiswa harus siap ke arah sana. Perubahan-perubahan itu harus siap. Nah, ini sebenarnya apa ya, materi tambahan lah ya. Cuman mahasiswa harus paham.
Ini gejala-gejala disrupsi teknologi di Indonesia. Saat ini beberapa jenis model bisnis dan pekerjaan di Indonesia sudah terkena dampak disrupsi teknologi. Ini toko-toko konvensional ya, konvensional ini maksudnya anggap aja offline ya, pasar retail, ini toko kelontong, toko yang masih pakai cara lama. Nah, sekarang akan tergusur dengan Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Nah, kalau dulu, Beli-beli. nah iya beli-beli dan lain sebagainya masih banyak lagi sebenarnya kan. Atau Hmm. taksi, ojek tradisional yang dulunya populer ya, kemana-mana mau ke bandara naik taksi, sekarang naik Gojek, naik Grab. Keunggulannya banyak, dari segi biayanya tidak bisa dibohongi, iya kan? Saya dulu Ya. pertama kali ke Jakarta, dengar-dengar kawan katanya kalau ke Jakarta kita ditipu-tipu sama taksinya kan, ongkos-ongkosnya diajak mutar-mutar gitu kan, biar timernya itu apa ya, tinggi gitulah ya. Nah, kalau sekarang ada Gojek atau Grab, udah apa yang tertera di aplikasi segitulah kita bayar ya, walaupun macet, diajak mutar-mutar, ya tetap aja segitu, ya kan? Dan kita lebih milih mana kalau ada seperti ini? Milih yang ini, Gojek atau Grab, ya. Kemudian transaksi keuangan dan perbankan belahan mulai beralih ke layanan finansial teknologi, fintech, ya. Ini sekarang itu istilahnya fintech ya, finansial teknologi semacam Dana, Oppo, GoFi, itu namanya fintech. Nanti ke depannya ini bank ini apa terpakai? Nah, kita belum tahu. Mungkin bisa tergusur dengan Dana, Oppo, Link, GoFi, ya. Kalau perbankan Pak, sekarang sudah beralih ke sistem digital sekarang. Sudah Iya, banyak betul sekali. lebih. Mm-mm. Buktinya Bank Mandiri udah buat platform digital living sama Iya, Kopra. living, ya kan? Jadi transaksi kita mau transfer, mau apa, kita sudah menggunakan aplikasi mobile. Hmm. Cuman ada juga bank yang belum pakai itu. Misalnya kayak BRI juga lah, saya memang ada aplikasinya, cuman transaksinya itu pakai pulsa. Itu ibarat SMS banking, cuman dibuat dalam bentuk versi ada GUI-nya, ada grafiknya. Kalau SMS banking kita main ketik-ketik, bisa kesalahan kata pada saat sudah ngirim, pulsanya kesedot lagi. Tapi kalau pakai GUI itu sudah ada ininya ya, sudah tinggal klik-klik aja, kita tidak ngetik-ngetik. Cuman itu ya sama aja, masih cara lama gitu, masih pakai pulsa. Oke, lanjut. Nah, ini perlu saya sampaikan juga ya, mungkin mahasiswa pernah melihat iklan Facebook. Ada, Pak. Ya, misalnya lah, saya sekarang ini sedang nyari HP Xiaomi Redmi Note berapa sekarang? 10 gitu ya. Saya nyarinya itu bukan di Facebook ya, tapi di Google gitu. Saya cari Redmi Note 10 atau di Tokopedia atau di Shopee, walaupun nggak jadi beli ya. Nah, terus besoknya saya buka Facebook nih, tiba-tiba muncul itu Redmi Note 10 ditawarin saya. Nah, itu termasuk marketplace, termasuk e-commerce ya, iklannya seperti itu. Nah, nanti cara membuat iklan seperti itu, itulah yang kita pelajari nanti ya. Itu mahasiswa harus paham ini ya. Karena kalau mahasiswa sebenarnya paham e-commerce, paham digital marketing, misalnya lah suatu saat, misalnya tamat kuliah, belum bekerja, atau misalnya si Yurike setelah tamat langsung nikah, itu bisa bisnis menggunakan digital marketing. Dan penghasilannya itu jangan main-main ya, besar juga. Jadi kalau nengok orang-orang yang posting di Facebook jualan-jualan itu jangan dianggap sepele, itu besar itu uangnya ya. Pak, maaf Pak, presentasinya nggak tampil. Udah tadi nggak nampil ya. Oh iya, belum saya share Iya. screen dari tadi. Enggak, Pak. Kok diem aja? Kalau Bapak kan mau Aduh, Pak Ria aja lah saya kasih A nih.
Iya, nggak apa-apa, Pak. Kami dikasih B pun alhamdulillah. Si Varia yang A, si Virgo B, yang lainnya masih tergantung nilai akhir. Apa? Nah, ini saya balik lagi ke slide tadi ya. Tadi kenapa sih Elpin disrupsi? Itu tiba-tiba hilang ya? Mungkin jaringan wifi-nya, Pak, nggak connect. Ini nampak ya? Nampak, Pak? Nah, itu tadi ya, toko kelontong. Nah, ini asur-asur diambil alih oleh Bukalapak, Tokopedia, ini ojek. Inilah tampilan tadi. Tadi nampak seperti ini? Enggak. Nah, ya. Oke. Nah, ini contoh iklan tadi ya. Misalnya kita lagi buka-buka Facebook, lagi misalnya si Virgo nih lagi kepoin Facebook mantan. Nah, itu tiba-tiba muncul iklan gitu kan, iklan tulisan sponsor. Nah, itu iklannya ini sesuai dengan apa yang kita cari gitu ya. Ya kan? Kan sesuai kan? Iya, Pak. Jadi kalau ada Facebook orang itu iklan yang enggak itu, nah itulah yang lagi dia cari tuh. Misal Virgo itu kan. Jadi hati-hati karena kalau kita buka-buka di Google di handphone itu ada namanya apa? Cookies ya, cookies. Jadi Link-link, Pak. terekam di situ apa yang sering kita buka, nah, nanti muncul di Facebook. Nah, ini dampak disrupsi ke depannya. Jadi kita banggalah jadi anak IT ya. Ini koran-koran dari info dari Pak Presiden nih 2020. Jokowi pangkas eselon gantinya artificial intelligence. Jokowi usulkan artificial intelligence pengganti kerja birokrat. Memang kedepannya itu diambil alih oleh IT karena itulah dampak industri 4.0. Industri 4.0 nih bagi yang belum tahu itu tandanya sudah kita masuk ke zaman serba digital, serba otomatisasi, ke zaman kecerdasan buatan, serba jaringan, ya. Paham ya? Kalau industri 1 itu ditandai dengan adanya mesin uap, kereta api uap. Nah, kalau sekarang udah 4 ditandai dengan semuanya itu serba digital, serba otomatisasi ya. Jadi banggalah kita jadi anak IT. Kedepannya itu nyari kerja itu gampang, mau bisnis itu gampang ya. Amin. Veloka tidak perlu beli hotel, tapi menjadi raja hotel. Dan ini saya juga belum pernah pakai ini, Ramadin, Crown Quality, ya ini apa nih? Cuman yang ini itu sudah digantikan dengan Traveloka, ya sudah diambil alih. Jadi kalau misalnya ini yang sebelah kiri ini tidak bergerak, tidak berinovasi, maka terkena disrupsi teknologi, tergusur sama Traveloka. Mungkin kalau yang sudah pernah pakai Traveloka di sini, saya misalnya ya mau jalan-jalan ke Sumbar, tapi saya bingung sampai sana nanti mau nginap di mana. Ya udah tinggal buka Traveloka, mana yang tempat terdekat kita mau yang tempat kita kunjungi, misalnya mau ke Jam Gadang, Bukit Tinggi kan. Nah, nanti ditawarin itu hotel yang dekat di sana, harganya pun ditawarin, ada nomor HP-nya, bisa booking, udah selesai. Berarti tinggal minta antar Gojek, Gokar. Kan nggak ribet lagi kita. Nah, ini polisi diganti dengan CCTV, di Pekan sudah ada ya, jadi hati-hati tuh. Misalnya ada di lampu merah, ada kamera nyala-nyala, itu jangan pula narsis di sana ya. Itu lagi razia itu. Kalau misalnya kita melanggar, tidak pakai sabu, tidak pakai helm, nah nanti dikirim surat tilang ke rumah kita sesuai alamat yang ada di STNK. Mereka yang diincar itu plat plat kita ya. Nah, ini pom bensin ke depannya itu nggak ada lagi pom bensin, tapi digantikan dengan electric charging. Ini mobil-mobil Tesla sekarang sudah mengarah ke sana ya. Kemudian, nah ini ada lagi namanya disrupsi inovasi. Inovasi yang memusnahkan inovasi sebelumnya, menciptakan kategori pasar baru. Mungkin ada yang pernah lihat ini ya. Ada yang pernah pakai ini?
kaset. Kalau dulu istilahnya kaset ya. Ya, betul, Pak. Iya, pernah Rifki Alhaj. Pernah, Pak. Masih, Lihat aja, Pak. berarti masih pernah lihat aja. Kalau saya pernah pernah rekaman juga pakai ini. Iya, Di Pak. situ Pernah. digantikan dengan floppy disk, disket ya. Nah, disket ini dulu saya punya ini mewah kali. Malah disket itu ada yang bentuknya besar, ada yang kecil. Yang sekarang ini kan yang kecil kan. Bangga kali punya ini, keren. Nah, setelah itu digantikan dengan pada saat itu saya kuliah zamannya itu di ini masih di floppy disk. Nah, setelah itu di saat saya kelas 2 masuk ke era DVD RW, CD RW. Kalau DVD RW ini kan bisa ini ya, bisa burning istilahnya, bisa menggandakan, bisa mengcopy CD. Kemudian masuk ke era flash disk. Nah, sekarang kita masuk ke digital cloud. Apa ini digital cloud? Penyimpanan awan, penyimpanan digital, misalnya seperti Google Drive, Dropbox, ya. Nah, kedepannya Terabox, kemudian kedepannya apa lagi? Nah, nggak tahu kita ya. Pasti ada lagi ke depannya. Nah, 10 tahun yang lalu, ojek adalah profesi yang bahkan tidak dipandang sebelah mata, ya. Ini 10 tahun yang lalu nih. Ojek itu disepelekan. Nah, sekarang S1 bahkan S2 adalah tukang ojek. Iya kan? Malah ini menjadi Pak Menteri nih sekarang, Pak Nadiem ya. Karena penghasilan Gojek itu kalau misalnya tekun itu akan mengalahkan penghasilan orang-orang yang bekerja gitu. Apalagi dapat bonus kan. Nah, kalau kita ojek-ojek biasa aja mengharap orang ojek manual ya, mengharap orang datang ke persimpangan gitu, eh, lebih sedikit penghasilannya. Nah, ini 25 tahun yang lalu, wartel, mungkin di sini tidak ada lagi ya yang pernah masuk ke wartel ya. Ada yang pernah masuk wartel? Warung telepon. Jadi dulu itu ada tuh di jalan-jalan itu wartel namanya. Jadi kalau mau telepon itu masukin koin dulu. Nanti kalau misalnya tiba-tiba teleponnya terputus, masukin koin lagi. Atau warnet. Nah, warnet pernah lah ya masuk ya. Nah, sekarang nggak laku lagi warnet kan, kecuali untuk main game online lah di sana. Kedepannya pasti nggak laku lagi tuh. Jadi sudah beralih ke gadget semua. Ini yang tadi ya, ini 10 tahun yang lalu, Matahari, Ramayana, Carrefour, Hypermart adalah raja dunia retail. Retail ini maksudnya pasar apa ya yang offline ya. Sekarang sudah terganti dengan Lazada, Zalora, dan lain-lain. Nah, ini ada pernah pakai BlackBerry? Dulu saya pinjam BB untuk main internet tadi. Iya, main internet kan tidak harus pakai BB kan? Iya, Dulu zaman belum ada WhatsApp, masih pakai SMS, BBM itu sangat populer ya. Iya kan? Bahkan pada saat tahun berapa itu ya yang BBM pertama kali bisa terinstall di Android ya. Itu udah heboh juga itu. Jadi kalau jual beli handphone BBM ready. Nah, dulu seperti itu ya kalau jual handphone. Karena syaratnya itu bisa handphone Android ini terinstall BBM asalkan Android 3 versi 3 ke atas ya. Nah, sekarang ini BlackBerry itu masih ada nggak? BBM-nya lah. BBM Udah sih tutup, Pak. Nah, sudah tutup. BBM itu sudah tutup. Udah kalah sama WhatsApp. Sekarang WhatsApp nomor 1 ini kan. Sudah kalah. Nah, kedepannya lagi, kalau WhatsApp ini tidak berinovasi, nanti akan tergelincir lagi. Nah, 10 tahun yang lalu, surat kabar, majalah, televisi, nah itu menjadi media informasi yang paling efektif. Ya, sekarang kita tinggal lihat YouTube, baca-baca di Instagram, Facebook, Twitter, di TikTok,
TikTok itu malah ini ya, kalau saya lihat tuh berita-berita yang populer itu lebih cepat di TikTok ya. Iya kan? Nah, ini kayak TikTok ini ya, kalau Instagram itu tidak berbenah, ya, itu akan tersaingi sama TikTok. Karena dianggap TikTok itu lebih menghibur daripada Instagram yang membosankan hanya foto-foto saja kita bisa upload gitu ya. Makanya Instagram sekarang telah membuat fitur juga yang mirip sama TikTok ya. Apa namanya di Instagram? Reels. Nah, Reel ya. Oke. 10 tahun yang lalu saya kesulitan mencari makanan halal jika keluar negeri. Nah, sekarang sudah ada namanya Halal Trip. Jadi, nggak khawatir lagi ya. Nah, ini perlu mahasiswa tahu juga penggunaan internet di Indonesia ya. Jumlah penduduk Indonesia ini 252 juta ya. Jumlah pengguna internetnya 88 juta. Yang penetrasi yang tidak pakai itu 34%. Nah, ini jumlah pengguna internet ini 85% itu penggunaannya itu melalui telepon seluler. 32% menggunakan internet melalui laptop, 14% melalui PC, dan tablet 13%. Nah, jadi mahasiswa dari sini itu harus bisa menganalisa ya bisnis apa yang cocok ke depannya gitu. Di sini kan nampak nih, tentu kita yang kita targetkan itu yang banyak pengguna ya, 85% itu ke telepon seluler kan. Nah, jadi di sini kita harus bisa menganalisa, misalnya kita mempunyai website e-commerce, misalnya kita mengiklan, nah target kita berarti orang-orang yang menggunakan handphone, dan pula targetnya ke tablet. Nah, ini nggak tertarget, tumpur kita, buang-buang uang untuk iklan. Kemudian dipakai untuk apa saja internet itu? Ternyata di Indonesia ini di Januari 2020 nih ya, masih data lama, YouTube. Mungkin sekarang nggak jauh berbeda juga ya. Makanya untuk WhatsApp, Facebook, Instagram. Nah, mungkin ini sekarang TikTok ini udah naik mungkin di 2021. Dari sini juga mahasiswa harus bisa analisa YouTube yang paling tinggi. Jadi bisa jadi pebisnis ya, pebisnis menggunakan YouTube. Dosen-dosen juga banyak kok yang dosen YouTuber sekarang kan, Pak Prof. Ekoji itu kan mantap tuh. Nah, ini WhatsApp nomor 2. Jadi kalau misalnya menjalankan bisnis, usahakan itu komunikasinya itu menggunakan WhatsApp. Ya, jangan pula menggunakan WeChat. Nah, ini sedikit penggunanya. Jadi harus pula dia menginstal WeChat dulu untuk membeli barang. Pakailah WhatsApp. Kita harus bisa menganalisa ya. Oke, ini tadi ya untuk pengguna mobile itu yang terbanyak ya. Dan aktif itu di media sosial. Nah, nantilah besok kita praktekkan gimana cara mengiklan menggunakan media sosial. Caranya gampang. Cuman kalau tidak tahu ya kan malas juga kita belajar dari ini kan internet gitu. Ini tokonya Pak Muhardi ya, bidang tourism. Ini Pak Muhardi sudah menjalankan bisnis e-commerce, bisa jual beli apa ya, baju. Ini alamatnya ya, bidang tourism. Nah, ini mahasiswa kalau misalnya besok tamat kuliah, bingung cari kerja, bisa menjalankan bisnis. Ini kalau digital marketing yang pernah saya ikuti ya, ini ada beberapa, Google AdSense, Ekomobi, AdNow, Mgit, Adestera, kecuali YouTube ya, ini YouTube saya belum pernah. Kalau sekarang saya YouTube untuk konten aja, untuk materi pembelajaran. Walaupun ada iklannya, tapi itu bukan iklan dari saya ya, saya nggak dapat uang. Kalau Facebook kan sekarang baru buat pun ada iklannya ya. Nah, kita coba ini, cari-cari ilmu di sini, ya. Insya Allah kalau orang IT tekun nggak akan ini kok, nggak akan sulit cari uang.
Ini contoh website yang menggunakan apa ya, Google AdSense. Mungkin udah pada tahu lah ya, kalau buka website itu ada iklan-iklannya gitu ya. Atau lagi buka situs film ya, itu kan kita asal klik muncul iklan pop up, kan sering seperti itu ya. Nah, itu semakin banyak pengguna yang mengakses ke website mereka, maka akan semakin banyak mereka akan mendapatkan penghasilan. Nah, ini sudah saya tampilkan kemarin ya, contoh-contoh apa ya, penghasilan saya. Memang penghasilannya itu di sini tuh real gitu ya, tidak main-main, dan jumlahnya itu memang saya rasa besar gitu kan. Malahan mengalahi saya sebagai dosen seperti itu. Nah, ini aja dari tanggal 1 sampai 25 ini $4.000. Ini tanggal Nah, ini baru sebulan bisa $4.000. Kalau dosen nggak bisa seperti itu gitu ya. Nah, ini AdNow juga saya pernah pakai ya. AdNow ini tidak sebesar penghasilannya tidak sebesar Ekomobi, cuman di sini saya free gitu. Jadi saya tidak beriklan, saya tidak mengeluarkan uang untuk mendapatkan penghasilan ini. Tapi kalau bagi saya termasuk besar juga. Misalnya inilah dari tanggal 1 Februari, maaf, ini tanggal 23 Januari sampai 29 Januari itu kan 6 hari tuh. 6 hari itu saya bisa dapat $320, ini sekitar 5 jutaan dalam waktu 6 hari. Dan itu saya tidak mengeluarkan uang apa-apa untuk mengiklan, untuk sambilan aja gitu ya. Itu contohnya. Jadi dari sini mahasiswa bisa terbuka ya. Jadi kalau di IT ini misalnya kita tidak bekerja besok, kita bisa coba digital marketing atau mencoba e-commerce ya, jual beli online. Oke, sudah habis slide-nya. Nah, ini bentar Iya, ya. Ini saya tutup videonya ya. iya Pak. Saya stop rekaman. Pak,